Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Widya Yuyani, NIM C1L019047, Prodi Pendidikan Ekonomi. Apa itu bisnis model kanvas? Bisnis model kanvas adalah sebuah alat yang digunakan untuk mensederhanakan konsep model bisnis yang rumit dan kompleks agar dapat dimanfaatkan oleh sebuah organisasi atau wirausahawan untuk membuat, mendiskusikan, dan memahami sebuah model bisnis dengan lebih sistematis. Dalam bisnis model kanvas terdapat 9 elemen, yaitu 1. Value proposition, yaitu nilai jual produk atau jasa kita sehingga konsumen memilih perusahaan kita daripada kompetitor. Di dalam value proposition juga membahas mengenai manfaat atau benefit apa yang akan didapatkan para pelanggan jika memilih bisnis kita. Yang kedua adalah customer segment. Customer segment yaitu kita harus menentukan target kita atau sasaran kita untuk mempromosikan atau memasarkan produk kita di dalam pasar atau di lingkungan sekitar. 3 yaitu customer relationship. Di sini membahas bagaimana cara yang paling efektif untuk berinteraksi dengan konsumen maupun calon konsumen, atau bagaimana jalinan hubungan kita dengan pelanggan. 4 yaitu channel. Dalam channel ini merupakan tempat pertemuan antara penjual dan pembeli. Hal ini dapat menentukan di mana kita harus meletakkan advertisement, apakah dilihat di Instagram, di koran, dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu key activities. Di sini membahas tentang kegiatan apa yang harus dilakukan untuk menciptakan value proposition yang efektif. Ya, selanjutnya itu key ratios. Di sini membahas tentang alat-alat dan bahan-bahan apa saja yang dibutuhkan saat memproduksi produk kita agar di dalam produksi kita tetap kompetitif. Berikutnya itu key partner. Dalam bisnis yang baik tidak hanya mampu menjalin hubungan dengan para pelanggan saja, karena hubungan dengan pihak supplier atau tim pemasaran juga harus diperhatikan. Tim supplier itu yang merupakan jadi partner dalam produksi produk kita. Selanjutnya yaitu cost structure. Cost structure merupakan skema finansial yang membiayai operasional perusahaan kita, berapa uang yang harus dikeluarkan untuk melaksanakan aktivitas perusahaan perharinya, berapa biaya untuk sumber daya yang dipakai, berapa harga pemasaran produknya. Selanjutnya yaitu revenue stream, merupakan sumber pendapatan perusahaan dari berbagai sumber seperti hasil penjualan, dividen, dan sebagainya. Apa saja sih manfaat dan keuntungan menggunakan bisnis model kanvas? Pertama yaitu fokus. Fokus di sini berarti mampu menajamkan fokus dan membuat kejelasan mengenai model bisnis yang dijual, yaitu fleksibel. Fleksibel di sini berarti mudah untuk dimodifikasi dengan tetap memberi pandangan secara menyeluruh terhadap model bisnis. 3 yaitu transparansi. Transparansi di sini bagi pemilik bisnis memudahkan untuk mengkomunikasikan visi dan model bisnis kepada tim. Penasaran dengan contoh produk bisnis model kanvas seperti apa? Mari yuk kita simak videonya. Di sini saya akan mencontohkan produk martabak mini aneka rasa. Selanjutnya kita membahas tentang 9 elemen yang ada di bisnis model kanvas dalam produk martabak mini aneka rasa. Pertama yaitu value proposition. Nah, gambaran produk ini berupa produk camilan berbahan dasar tepung, gula, soda, kue, dan lain-lain. Produk ini juga mempunyai beberapa aneka rasa seperti stroberi, coklat, blueberry, keju, dan mempunyai topping seperti good time, kokran, marshmallow, dan lain-lain. Kedua yaitu customer segment. Pertama, kita akan memasarkan kepada anak-anak yang akan merayakan ulang tahun. Yang kedua yaitu pencinta makanan tradisional. Dan yang ketiga semua kalangan masyarakat, karena camilan ini juga bisa dimakan untuk semua kalangan masyarakat. Ketiga yaitu customer relationship. Pertama, untuk mendekati konsumen kita menggunakan penjualan secara langsung, baik secara
kedua yaitu media sosial ataupun secara online. Nah, di sini kita akan mempromosikan atau memasarkan lewat media Instagram, Facebook, WA, dan bisa dipesan melalui GoFood. Yang ketiga yaitu direct selling. Direct selling yaitu penjualan secara langsung yang bisa dilakukan di rumah atau di tempat yang bisa digunakan untuk berproduksi. Yang selanjutnya itu kayak activities. Yang pertama, kita membeli bahan-bahan untuk membuat martabak mini di supplier yang biasa kita datangi. Setelah kita membeli bahan-bahannya, kita akan mengolah bahan-bahan yang sudah kita beli menjadi martabak mini. Nah, yaitu care resources. Yang pertama yaitu bahan-bahan pembuatan produk yang berupa tepung, sate kue, gula, selai, coklat, dan lain-lain. Yang kedua yaitu alat pengolahan martabak mini yang berupa kompor, cetakan martabak, pisau, sendok, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu pay partner. Yang pertama, kita akan berpartner pada toko bahan-bahan roti karena kita membutuhkan seperti tepung, sate kue, selai, coklat, dan lain-lainnya. Kita akan berpartner pada toko plastik atau dus karena pengemasan kita menggunakan mika ataupun dus. Yang kedelapan yaitu cost struktur. Yang pertama meliputi biaya pembelian bahan-bahan yang berupa tepung, gula, stok kue, dan kedua yaitu biaya produksi, yaitu biaya yang dikeluarkan pada saat kita memproduksi martabak mini. Yang ketiga yaitu biaya transportasi yang berupa biaya COD atau biaya pengiriman. Yang terakhir yaitu revenue stream, yaitu pendapatan yang kita dapat. Pendapatan yang kita dapat yaitu dari penjualan martabak